wabarakatuh. Gue Budi Doremi. Yuk ngobrol santai bersama Om Viko di Studio 2 Podcast Lampung Utara yang sangat mengedukasi dan inspiratif. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ketemu lagi di Studio 2 Podcast. Kali ini gua pengen ngobrol tentang sekolah menengah atas negeri 3 Kota Bumi, Lampung Utara, yang dimana transformasi di zaman beliau, kepala sekolah PLT ini cukup luar biasa, dan gue pengen ngulik apa saja ya perubahan-perubahan, prestasi-prestasi yang sudah diraih di SMA 3 Kota Bumi ini. Langsung aja ke PLT kepala sekolah agak ribet, SMA Negeri 3 Kota Bumi, Pak Bambang Nopriyadi. Makasih banyak udah dikasih kesempatan Studio 2 untuk ngobrol di SMA 3, dan alhamdulillah di tamannya sekalian pun kita ngobrol di sini. Siap. Bang, ini perjalanan karir memang langsung di sini sebagai PLT atau sebelumnya ada di SMA yang lain? Kalau untuk perjalanan karir memang dari tahun 2000 saya berangkat dari seorang tenaga honorer di SMA Negeri 3 ini. Kemudian dalam perjalanannya di tahun 2018 diminta dari Polda Lampung untuk memimpin di SMA Kemala Bayangkari. Kemudian berakhir di bulan Mei tahun 2025 kemarin. Dan akhirnya kembali lagi ke home base kita di SMA Negeri 3 Kota Bumi ini sebagai tenaga pengajar. Dan kembali sebagai tenaga pengajar diamanahi oleh pimpinan, oleh Bapak Gubernur dan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk menjalankan amanah sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di SMA Negeri 3 Kota Bumi ini. Banyak pasti masuk ke SMA dari kedisiplinan Bayangkari ya, masuk ke SMA 3 tentu banyak perubahan dan terlalu banyak ekstra juga nih Pak Bambang untuk memperbarui, melakukan perubahan ya pastinya. Ya, yang pasti kita melanjutkan program dari kepala sekolah yang lama. Kita meneruskan visi misi sekolah ini, artinya ketika kita masuk ke dalam satu sekolah yang baru, pasti sekolah itu mempunyai satu visi misi. Nah, visi misi ini yang harus kita teruskan. Karena kalau visi misi yang tidak kita implementasikan, maka kita tidak bisa dikatakan akan melakukan satu perjalanan dalam satu institusi itu. Nah, artinya memang ada beberapa hal yang kita adopsi. Yang pertama dari segi kedisiplinan. Dari segi kedisiplinan ini yang kita adopsi untuk di SMA Negeri 3 ini, karena SMA Negeri 3 ini kan merupakan salah satu sekolah unggul di Provinsi Lampung. 35 SMA unggul di Provinsi Lampung itu salah satunya adalah SMA Negeri 3 Kota Bumi. Maka kita harus bisa menunjukkan ke masyarakat bahwasanya dengan predikat sekolah unggul, baik dari SDM, sarana prasarana maupun siswanya, ini memang harus betul-betul unggul. Kita tunjukkan perbedaan dengan sekolah-sekolah yang reguler lain. Begitu ditunjuk nih sebagai PLT di sini, masuk ke sini pertama kali melihat, nih gua harus begini nih gitu. Ya, pertama yang harus saya lakukan ketika saya masuk ke SMA Negeri 3 ini adalah bagaimana kembali menata kedisiplinan. Gitu. Karena kita berangkat dari kedisiplinan inilah akar dari persoalan yang selama ini sering terjadi. Manakala siswa kita disiplin, ya insya Allah dalam pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah saat ini Bang Piko, kalau dikatakan masuk pukul 7, saat ini semua siswa sudah ada di kelas jam 7. Jadi gerbang memang kita tutup. Kalaupun ada siswa kita yang terlambat menggunakan kendaraan bermotor, dari gerbang mereka silakan mendorong motornya. Jadi untuk menghormati guru-guru serta teman-temannya yang ada di lingkungan sekolah kita. Jumlah siswa berapa, Pak? Jumlah siswa kita di saat ini ada di angka 1.179 orang. Rombel ya? Rombelnya ada 32 rombel. Ramai juga. Iya. Untuk kegiatan berarti ada dua kegiatan, akademik, non akademik itu Pak di sini? Ya, di sekolah kita ada yang akademik dan non akademik. Non akademik itu kan ekstrakurikuler. Kita ada 16 ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 ini. Banyak juga. Banyak ya. Tadi tuh saya sempat ngelihat di atas itu ada anak-anak yang seperti pakaian kedokteran gitu. Ya. Siswa kita yang menggunakan jas lab itu adalah mereka yang sedang praktik
dalam pelajaran biologi. Oh, gitu. Jadi mereka sedang praktik di pelajaran biologi. Sudah mulai dipersiapkan untuk jenjang. Sudah persiapkan, ya. Pak, ini saya dengar informasi bukan hanya di sini saja, ada sekolah juga yang Bapak naungi ya? Iya. Untuk jabatan ya? Betul. Itu membagi waktunya? Sesuai dengan aturan yang berlaku bagi pelaksana tugas di sekolah itu, ketika saya ditempatkan sebagai pelaksana tugas di SMA Negeri 3 ini, maka di sekolah yang lain itu saya berikan kepada paling senior di sana untuk menjadi pelaksana tugas juga. Ya, jadi, Tantangan yang dihadapi begitu melakukan pembenahan? tantangan yang dihadapi yang pasti, kalau saya punya satu prinsip Bang Piko, dari 100 orang itu jangan 100-100-nya itu suka dengan kita. Artinya dari 151 yang pro, yang setuju dengan kita itu sudah sangat baik. Artinya 49 orang itu sebagai check and balance kita. Jadi tidak semuanya harus menurut dengan kita, ataupun mereka itu seperti seolah-olah semuanya oke atau siapa. Tetapi di belakangnya mereka tidak bisa menjalankan kebijakan yang telah kita terapkan. Bicara masalah check and balance, tentunya pemberlakuan pendisiplinan yang dilakukan Pak Bambang nih, ada sedikit pro dan kontra juga nih dari siswa nih yang menghadapi yang nggak suka nih, gimana nih? Ya, yang pertama yang pasti gini Bang Piko, saya tidak melakukan tebang pilih ataupun tidak pilih kasih. Ketika ada satu contoh, satu kasus misalkan pernah terjadi di sekolah kami ini, ada wakil kepala sekolah bidang humas. Ketika dia tidak hadir di dalam kelas, kemudian tidak meninggalkan tugas dan tidak ada guru pengganti, maka pada saat evaluasi, saya tiap malam itu melakukan evaluasi. Oh, gitu. Jadi evaluasi di grup itu saya lakukan evaluasi, apa yang sudah dilakukan oleh kita selama 1 hari penuh ini, malam di grup saya evaluasi. Evaluasi KBM kita pada hari ini seperti ini. Dan ketika Wakahumas itu ternyata dia tidak hadir di dalam kelas, saya sampaikan yang bersangkutan tidak ada di kelas dan tidak meninggalkan tugas dan tidak menunjukkan guru pengganti. Nah, artinya semua guru memahami itu. Kalau wakil kepala sekolah saja tetap saya posting, tetap saya expose kalau tidak kehadirannya, artinya untuk pembelajaran teman-teman yang lain juga, ya kita jangan meninggalkan kewajiban kita. Kenapa Bang Piko? Sesuai dengan Permen nomor 11 dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini, bahwasanya jam mengajar guru itu dalam 1 minggu itu adalah 37,5 jam. Jadi tidak ada lagi istilah guru itu ketika dia tidak ada jam mengajar tidak hadir di sekolah. Nah, ini bagaimana caranya saya mengajak teman-teman itu kita coba menghalalkan gaji kita lah. Jangan kita masuk ke sekolah itu hanya sekedar, kalau selama ini kan hanya gugur kewajiban. Ada jam mengajar masuk, tidak ada jam mengajar kita pulang. Dan itu salah. Dan itu harus kita perbaiki pelan-pelan. Dan betul kata Bang Piko, pro dan kontra pasti ada, pro kontra pasti ada, dan ada teman-teman yang mengatakan mungkin sok disiplin dan seperti apa, dan saya ya easy going artinya bukan pula gigo atau garbage in garbage out, tidak. Saya orangnya tidak anti kritik, jadi artinya semua masukan dari teman-teman itu kita terima, kemudian kita evaluasi, kemudian kita baru implementasikan seperti itu. Dan bukankah memang kedisiplinan itu sebagai salah satu faktor atau sumber untuk kemajuan berarti? Betul. Jadi kedisiplinan itu Bang Piko, pondasi dasar kita untuk melaksanakan segala sesuatu. Artinya kalau kita tidak disiplin, artinya dari kita dulu lah kita mencontohkan. Kita mencontohkan diri kita sendiri, jangan sampai pada saat kita hadir di sekolah itu kita datangnya paling belakang, kemudian kita pulang lebih awal. Itu tidak boleh. Kalau saya balik. Saya datang lebih awal. Saya berlomba-lomba dengan security kita. Siapa yang duluan datang di gerbang gitu kan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini security belum ada yang bisa mengalahkan saya gitu kan ya. Dan pulang ya pasti saya paling akhir, karena sampai semua siswa kita selesai, sudah tidak ada lagi di lingkungan sekolah, pastikan keselamatan mereka baru kita meninggalkan lingkungan sekolah kita gitu. Pelan tapi pasti. Artinya selain memberikan kedisiplinan, pemahaman kedisiplinan kepada siswa, tentu guru pengajar juga harus disiplin kok, sebagai faktor memberi contoh. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bang Piko, artinya memang kalau Bang Piko masuk ke ruang guru, saat ini tidak ada lagi guru yang stay di dalam ruang guru. Karena semua guru itu pasti akan ada di dalam kelas. Ada sanksi gitu Pak, kalau guru nggak misalnya ele-elean ya, mohon maaf deh tanda kutip gitu. Kalau bagi saya menerapkan sistem metode, kalau dalam manajemen itu ada namanya metode servant Bang Piko. Jadi kita melayani dari bawah. Jadi saya tur of dati lah ya, saya turun ke kelas-kelas. Jadi saya tidak memberikan teguran secara kasar, itu tidak. Tapi saya hanya bermodalkan daftar hadir guru,
jam mata pelajaran mereka saya keliling bawa itu saja. Jadi saya hanya membuka dan saya tidak menegur. Saya hanya membuka dan guru yang bersangkutan pasti akan paham. Ketika saya sudah membuka itu artinya saya mengecek kehadiran mereka. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini semua guru on time, on the track, kemudian mereka semuanya melaksanakan tugas dengan merasa sukacita, tanpa ada perasaan terbebani, tanpa ada merasa mereka diawasi, ya. Mereka sadar melaksanakan tugas itu dan memang tugas Dan mereka. ada yang lebih menarik lagi. Sudah aku dengar informasi nih, selain dari sanksi bagi yang melanggar, ada reward bagi yang berprestasi, baik bagi siswa maupun dewan gurunya. Betul. Itu memang menjadi implementasi kita untuk membangkitkan gairah jadi contoh atau memang gimana? Benar Bang Piko. Jadi untuk memberikan sesuatu kepada guru kita, kami dalam setiap bulan itu memberikan reward bagi guru-guru kita yang memang pertama dia tidak pernah datang terlambat, kemudian dia tidak pernah meninggalkan kelasnya. Jadi kita berikan rewardnya. Jadi kita berikan reward penghargaan kepada mereka. Tapi kami tidak memberikan punishment Bang Piko. Oke. Jadi punishment itu akan menimbulkan satu kebohongan yang baru. Kalau kami berikan punishment, maka akan terjadi kebohongan-kebohongan yang baru. Artinya mereka melaksanakan tugas itu ketika kepala sekolah itu ada. Ketika unsur pimpinan di sekolah itu ada. Ketika unsur pimpinan tidak ada, maka mereka akan elak-elakan tadi. Nah, maka itu tidak kita berikan punishment. Dari situ, teman-teman alhamdulillah sampai dengan hari ini mereka kesadaran penuh dengan ada seperti itu. Termasuk dengan siswa kita. Ketika siswa kita berprestasi, contoh misal kami ada satu siswa yang hafiz sampai 9 juz. Sampai 9 juz itu kita berikan reward. Kita berikan reward ya insya Allah dengan rezeki yang sedikit ini, kita berikan dia untuk jadi semangat. Bukan berarti kita seperti apa, menambah semangat untuk yang siswa kita ini, seperti itu. Pak Bambang, kita bicara masalah prestasi, terus itu penekanan kepada siswa dan guru. Lalu saya dengar informasi, ini banyak informasi yang masuk nih, makanya Studio 2 hadir ke sini. Siap. Bagi siswa yang tingkatannya pelanggarannya cukup tinggi, maka Bapak selaku kepala sekolah memberikan bukan sanksi ya, pengarahan ke arah yang lebih baik lagi, yaitu memberikan pembekalan ke religiusnya. Tapi hal itu tentunya menjadi ketakutan bagi siswanya. Jangan dijawab dulu, kita lihat cuplikan berikutnya. Kami Bang Lampung. Tuh Pak Bambang, artinya yang saya pertanyakan di awal, kalau ada sanksi siswa yang lebih banyak banget deh ini, terus ada pengarahan bukan di punishment seperti Bapak sampaikan, diarahkan ke tentang religius, dibekali di ponpes kalau tidak salah itu Pak ya. Iya, siap. Jadi gini Bang Piko, saya ketika diamanahi untuk menjadi PLT di SMA Negeri 3 ini, saya punya program kerja 100 hari kerja. 100 hari kerja itu artinya yang pertama yang saya tekankan itu adalah one day one karakter. Dalam satu hari itu paling tidak ada penurunan pelanggaran itu sampai dengan 20%. Jadi minimal. Jadi kita buat pelanggaran itu sangat minimal. Nah artinya dari seperti ini. Kemudian untuk siswa kita yang bermasalah, kadang-kadang kita selama ini menganggap siswa yang bermasalah itu adalah siswa yang betul-betul tidak bisa diarahkan. Nah, dalam hal ini saya coba untuk menyentuh hati mereka, Bang Piko. Nah, artinya ketika siswa ini sudah bermasalah, sangat bermasalah di lingkungan sekolah, terhadap guru, teman-temannya, saya punya program yang namanya Kembali ke Masjid. Kembali ke Masjid itu artinya kalau Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi itu punya program Kembali ke Barak, maka kita mendukung program dari Bapak Gubernur kita, Bapak Rahmat Mirzani, kita kembalikan ke masjid siswa yang bermasalah. Nah artinya apa? Siswa-siswa yang bermasalah ini selama 3 bulan, Bang Piko, ya, selama 3 bulan berturut-turut, mereka tuh harus iktikaf. Wajib. Mereka harus iktikaf di masjid itu selama 3 hari. Jadi sepulang sekolah hari Jumat, mereka langsung menuju ke masjid dan kembali dijemput oleh orang tuanya pada hari Minggu pagi. Selama 3 hari itu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini penurunan prosentase tingkat kenakalan anak-anak kita, kemudian tingkat bermasalah mereka itu mereka sudah menurun drastis. Artinya dengan kita kembalikan ke masjid ini, kita sentuh hatinya, ya benar-benar ya kita sentuh hati mereka itu supaya mereka kembali lagi ingat akan Allah, ingat akan kembali kita tuh nanti seperti apa, seperti itu. Tanggapan orang tua siswa? Orang tua siswa alhamdulillah sampai dengan hari ini mereka sangat mendukung dan bahkan orang tua itu sangat berterima kasih kepada kita.
Artinya selama ini anak-anak kita ini tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah mengenal masjid. Ada satu kisah Bang Piko yang mengharukan. Ada satu siswa kita itu ketika kita tanyakan yang seumur hidupnya belum pernah sholat asar. Masya Allah. Ada. Dan itu usianya 16 tahun, kelas 11. Saya tanyakan, yang seumur hidupnya belum pernah sholat asar, ada yang nunjuk. Ketika saya tanyakan bagaimana rasanya ketika sholat berjamaah asar di masjid ini, nangis yang bersangkutan langsung. Nah artinya dengan cara seperti ini yang kita lakukan seperti ini, itu sudah menggugah hati siswa kita, kemudian menggugah hati orang tuanya. Inilah pendekatan yang kita lakukan. Dan kami tidak mengeluarkan siswa. Ketika memang sudah ada perubahan seperti itu, ya perubahan yang kami lakukan dengan mereka, tetap mereka sebagai siswa di SMA Negeri 3. Kecuali kalau memang siswa ini setelah kita program i'tikaf, ternyata tingkat kebandelannya tambah meningkat, ya kita akan kembalikan dengan orang tua. Karena orang tua sudah buat suatu perjanjian, seperti itu. Merubah mindset atau kebiasaan atau perbuatan dari sumber daya manusia ini butuh kesabaran yang cukup luar biasa nih. Betul, Bang Piko. Jadi kesabaran itu memang kita sangat butuhkan ya. Artinya kita juga tidak bisa bertindak ekstrim dengan sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah mengetengahkan bagaimana sekolah ramah anak. Ramah anak dalam arti harus bisa kita implementasikan, harus bisa kita terjemahkan. Artinya ramah anak itu bukan berarti anak itu tambah pelanggaran. Nah, bagaimana secara soft kita memberikan pemahaman kepada anak itu supaya dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melampaui kewajaran sebagai seorang siswa. Dan bahkan ada sholat Jumat berjamaah di sini. Ya, sejak tahun 1990 di era kami saat ini kami sudah melaksanakan sholat Jumat berjamaah di sekolah. Kemudian selesai sholat Jumat mereka tetap melanjutkan KBM kembali. Dan khusus untuk saudara-saudara kita yang non-muslim, kami hadirkan pendeta untuk datang ke sekolah. Memberikan ibadah khusus Jumat bagi anak-anak kami yang non-muslim. Pak Bambang, ini bicara terkait kenakalan. Tentu di balik itu semua ada prestasi yang membanggakan di sekolah bagi siswa dan dewan guru. Ya. Prestasi apa yang sudah pernah kita lihat? Untuk prestasi siswa kami, alhamdulillah Bang Piko, terakhir kemarin itu ada salah satu siswa kita itu yang bisa meraih medali emas, 3 medali emas di Piala Presiden, kemudian di Piala Kapolda Sumatera Selatan, ya. Kemudian terakhir kemarin di Lampung Student Olympic meraih medali emas di bidang karate. Kemudian kemarin juga kami mengirimkan 2 siswa kita sebagai peserta jambore tingkat nasional di Cibubur. Kemudian kita mengirimkan 1 orang siswa kita sebagai pengibar bendera di Provinsi Lampung, Paskibra Provinsi Lampung. Pak, itu kan ada siswa prestasi. Kadang-kadang mereka ini sering ada di salah satu sekolah ada, Bunga saya pernah sebutkan, ngenes banget tuh. Kadang-kadang mereka curhat, saya dapat prestasi, gurunya cuma minta piagam aja tapi nggak mendukung. Nah, ada perubahan yang terjadi di sini malah memberikan reward. Ya, kalau kami di SMA Negeri 3, Bang Piko, kita kan ada anggaran dana BOS Bang Piko. Oh, gitu. Anggaran dana BOS itu. SMA Negeri 3 anggaran dana BOS-nya itu sekitar 1,8 miliar. Okay. Nah, artinya 1,8 miliar itu ketika memang dia betul-betul dialokasikan untuk pendidikan, dialokasikan untuk sekolah, kemudian dialokasikan untuk peserta didik, insya Allah akan cukup. Bohong kalau dikatakan 1,8 miliar itu nggak cukup. Jadi artinya bagaimana caranya kita bisa mengemas, kemudian betul-betul mengelola anggaran pemerintah itu secara transparan, akuntabel. Kemudian satu quote dari saya, Bang Piko, jangan pernah punya pemikiran dana BOS itu kita take home pay. Iya. Itu yang kalau bagi saya pribadi ya, jangan sampai kita punya anggapan dana yang diberikan oleh pemerintah itu kita bawa pulang, itu nggak boleh. Karena memang apa? Ini haknya siswa kita. Haknya sekolah, kemudian haknya sarana prasarana sekolah. Jangan sampai dengan ada pemerintah sudah mengucurkan seperti ini, tidak bisa kita berikan. Artinya di SMA Negeri 3, semua kegiatan ekstrakurikuler itu kita penuhi, Pak. Kita penuhi, kita berikan sesuai dengan porsinya masing-masing, artinya kita support penuh. Dan ketika mereka berhasil, pasti ada reward dari kami, pasti ada. Seperti itu. Terus terkait akademik, ini tentu ada capaian yang harus ditargetkan juga nih sama Pak Bambang, agar siswanya masuk di kejuruan negeri nanti ke depannya, bahkan diminta gitu. Siap. Nah, untuk akademik, alhamdulillah Pak Bang Piko, kita tidak membandingkan ya, tetapi sebagai tolok ukur, kalau tahun kemarin
SMA Negeri 3 ini kan sekolah unggul. Yang diterima di perguruan tinggi negeri itu kami hanya 57 siswa. Tetapi kemarin pada saat kami sudah masuk di sini, yang masuk di perguruan tinggi negeri itu sebanyak 147 siswa. Oh, banyak. Arti kenaikannya lebih dari 50%. Signifikan, iya. Ya, ada kenaikan 50% lebih. Nah, ini yang kami lakukan pola terus. Dan ke depan, untuk siswa kelas 12 kami persiapkan memang untuk mereka masuk ke perguruan tinggi. Artinya nanti di semester 2, siswa kelas 12 ini mereka tidak full belajar secara penuh. Tapi mereka memang fokus untuk belajar sesuai dengan TOBK mereka. Jadi kita persiapkan mereka untuk masuk perguruan tinggi. Artinya pelajaran itu hanya kita berikan beberapa mata pelajaran saja. Jadi yang lain-lainnya sudah kita ulas kembali di yang kemarin itu saja. Ada penambahan jam belajar kah, Pak? Sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, khususnya Kepala Dinas Bapak Thomas Americo, bahwasanya nanti SMA Negeri 3 ini kami kelas 12 itu akan selesai dari sekolah itu pada saat H-2 saat mereka TOBK. Iya. Kalau selama ini kan mereka selesai pengumuman kelulusan di bulan Maret, mereka sudah selesai ujian, maka mereka tidak lagi ke sekolah. Tadi tidak. Di tahun ini kita tetap mereka sampai dengan bulan Juni mereka masih ada di sekolah. Kami akan memberikan pembelajaran tambahan khususnya kepada anak-anak kita yang memang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Harapan kita, kami coba bagaimana caranya kalau SMA 14 Bandar Lampung bisa 100%, ya kami harus 100% juga. Oh, itu luar biasa nih Ya, tuh. kami harus 100% juga, dan kami bekerja keras dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ini, bagaimana kami bisa mengantarkan, dan kami lihat potensinya. Dan alhamdulillahnya juga Bang Tiko, pemerintah Provinsi Lampung kan ada satu program KMP. Jadi artinya sudah kami pilih siswa kami yang betul-betul tidak mau kuliah, ingin bekerja, sudah kami catat. Kemarin ada sekitar 29 siswa kita yang ingin bekerja di Jepang. Dan itu akan dibekali mulai dari sekarang kami bekali pembekalan dengan bahasa Jepang, sehingga mereka selesai dari SMA ini mereka akan langsung bekerja di Jepang itu nanti. Seperti itu. Banyak peminat, banyak prestasi, banyak hal yang dilakukan di sini, pasti banyak peminatnya ke depan itu. Gimana tuh nanti siasatnya tuh, Pak? Kalau untuk peminat yang akan datang ya pasti karena kita sesuai dengan Dapodik Bang Tiko. Artinya kita juga tidak bisa keluar dari jumlah rombel yang akan keluar. Nah, tahun ini yang akan keluar dari SMA Negeri 3 itu sebanyak 12 rombel. Artinya tahun yang akan datang SMA Negeri 3 ini akan menerima 12 rombel kembali. Jadi kita tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, kita tidak akan coba untuk menambah rombel dan lain sebagainya karena sesuai dengan apa yang ada sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Pak Bambang, tidak semua siswa di sini yang orang tuanya mampu. Siap. Pasti ya mohon maaf lah, ada yang tanda kutip. Terus kesosialan sekolah, pihak sekolah itu gimana dengan siswa tersebut? Apakah kita memberikan beasiswa atau apa gitu? Nah, untuk siswa kita yang tidak mampu Bang Piko, terus terang kami sedang menelusuri karena asumsi masyarakat selama ini ada, karena kami juga melakukan check and balance ke lapangan. Siswa-siswa kita yang tidak mampu. Ketika memang mereka tidak mampu, maka kita akan fasilitasi mereka, Bang Piko. Kita fasilitasi, misalkan mereka kesulitan seperti apa. Sampai kami sampaikan kepada siswa kita, ketika memang mereka tidak punya uang jajan, ya lapor ke kami. Gitu. Kalau memang betul-betul dia tidak mampu, akhirnya bisa kami sampaikan seperti itu. Nih Pak, ini sebelum ke pertanyaan yang itu, ada hal yang menarik. Oke, kalau di sekolah menjadi perhatian dan tanggung jawab Dewan Guru termasuk Pak Bambang, kedisiplinan dan lain-lain. Begitu mereka dijual di luar jam sekolah, melakukan kenakalan, balap liar di malam hari, tawuran, tuh tiba-tiba dia di luar jam sekolah, tapi masih disebut itu anak SMA 3 itu. Nah itu gimana tuh? Ya, terima kasih Bang Tiko. Artinya selama siswa kita itu menyandang status sebagai siswa SMA Negeri 3, kami di SMA Negeri 3 ini tidak pernah menganggap itu ada hari libur, Bang Tiko. Oh iya. Jadi tetap kami lakukan. Contoh misal ketika kami mendengar kabar, ada informasi siswa akan tawuran, maka kami akan lebih berkoordinasi dengan pihak Polres Lampung Utara untuk menyiasati ini bagaimana supaya tidak terjadi tawuran. Dan kami tetap ketika dia Sabtu Minggu, kami tetap ada di sekolah. Dan kami di sekolah itu ya melihat apa yang harus kami persiapkan. Kira-kira yang kurang itu seperti apa. Jadi tidak ada istilah karena dia hari libur, karena malam hari dia bukan jam sekolah, maka kita tidak mengawasi mereka, itu keliru. Poinnya lebih tinggi deh Pak. Kalau ketangkep kenakalan namanya bisa balap liar ketangkap, habis itu tawuran ketangkap itu. Lebih tinggi kah poinnya?
Kalau poinnya ya pasti tinggi, iya. Poinnya pasti tinggi Bang Piko, Betul. iya. Pak Bambang bicara Siap. terus kita masalah dunia pendidikan di SMA 3. Lalu saya dikit ada hal yang menarik buat saya adalah bagaimana penyegaran tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang mood terbaru. Saat ini kita ada yang namanya pembelajaran coding. Coding. Nah, pembelajaran coding. Artinya siswa ini diajarkan bagaimana mereka mempelajari coding, kemudian mempelajari artificial intelligence. Nah, ini yang sudah digalakkan terus. Artinya memang anak-anak kita saat ini diminta untuk melek akan digital. Jadi mereka tidak buta digital, tapi kita batasi. Pembatasannya artinya kita tetap memberikan pemahaman. Jangan sampai siswa ini dengan digital ini mereka kebablasan. Nah, langkah kami adalah ketika KBM itu berlangsung, maka semua handphone siswa kita kumpulkan di satu tempat dan diletakkan di meja guru. Jadi selama KBM berlangsung itu siswa tidak ada lagi yang main handphone. Seperti ini yang kami lakukan. Nih, ini gua mau pengen tanya tentang hal yang sangat urgent. Nasional banget lah ya, terkait masalah program pemerintah pusat, Pak Siap. Presiden, MBG. Ada nih Kepala BGN Jakarta menginstruksikan meminta kepada Dewan Guru, perhatiin, lihat dulu, coba dulu sebelum didistribusikan ke anak-anak ini di SMA 3 seperti apa. Jangan dijawab dulu, kita lihat cuplikan berikut ini. Kami Bang Lampung. Tuh Bang, ada instruksi dari pusat terkait masalah makan gizi bergratis Pak Manajer ya, itu jadi menghindari dari hal yang tanda kutip lagi, aku bicara tanda kutip tuh setiap Dewan Guru bahkan kepala sekolah tuh sudah liatin tuh, cek, cobain gitu. Ya. Kalau terkait dengan MBG Bang Piko, khusus SMA Negeri 3, alhamdulillah kami ada PIC-nya. Jadi arti adanya penanggung jawab terhadap MBG ini, dan di SMA 3 PIC-nya bukan Dewan Guru. Oh gitu. Tetapi tenaga kependidikan, artinya staf TU kami. Karena kalau guru yang kita libatkan ini akan makan waktu mereka dari kelas kemudian ke tempat transitnya MBG itu. Kalau tenaga kependidikan TU itu artinya mereka bisa standby di situ. Nah, memang dalam praktiknya setiap MBG yang hadir di sekolah itu ya terlebih dahulu kan itu ada testernya. Oke. Ada testernya, ya kami PIC-nya akan mencoba dulu layak tidaknya MBG ini yang diberikan kepada kami. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini ya, kalau untuk di SMA Negeri 3 dari 1179 siswa itu semuanya ya dalam keadaan biasa saja, menerima itu semuanya dengan baik. Artinya sudah bisa kita cover, artinya mereka menerima MBG itu seperti biasa gitu. Dan itu sangat membantu. Dan program ini program provinsi, Bapak Gubernur, Bapak Presiden itu sangat membantu siswa. Ya, artinya memang kalau kita lihat dari program nasional, dari nawacitanya Bapak Presiden bahwasanya program MBG ini untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Itu iya, artinya memang tidak ada lagi kita temukan siswa kita dengan alasan, Pak izin saya ke kantin, saya lapar, itu tidak ada lagi. Seperti itu, artinya memang sesuai dengan harapan kita, program ini memang bisa berjalan, khususnya di SMA Negeri 3 ini ya, dalam pengamatan kami selama ini ya bisa berjalan dengan baik. Bicara SMA 3, kalau prestasinya udah cukup luar biasa. Nah, saya pengen ngobrol deh di luar konteks SMA 3 Bang. Artinya sebagai pengamat lah, yang memang sepuh juga sebagai guru di Lampung Utara. Itu untuk berdunia pendidikan khusus di sekolah menengah atas itu. Ya. Sejauh ini pemandangan. Baik Bang Piko, terima kasih. Artinya kalau kita menilik dari dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Lampung Utara ini Bang Piko, pemerataan pendidikan itu memang kalau berdasarkan amanat undang-undang bahwasanya hak dasar setiap anak Indonesia itu mendapat pendidikan yang layak. Tetapi dalam fakta di lapangan memang harus kita akui juga ya, ada beberapa anak-anak kita yang tidak terpenuhi hasrat mereka untuk belajar, terutama di sekolah-sekolah unggul misalkan. Nah, ini artinya menjadi check and balance juga bagi kita, artinya pemahaman bagi kita semua bagaimana caranya dalam ke depan pemerintah ini memang betul-betul bisa menggalakkan pendidikan dasar menengah ini sesuai dengan alur atau yang sudah diamanahkan oleh undang-undang. Contoh misal gini Bang Piko, untuk masuk ke dalam satu sekolah ada rate tersendiri saat ini, ada grade tersendiri. Misal masuk ke SMA Negeri 3,
semua siswa yang akan masuk ke SMA Negeri 3 itu ada 4 jalur. Yang pertama jalur prestasi, kemudian jalur domisili, jalur afirmasi, kemudian jalur mutasi. Kecuali jalur afirmasi dan jalur mutasi, untuk domisili dan prestasi semuanya melalui tes potensi akademik. Dan ini mendukung, artinya kita betul-betul menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas. Artinya tidak ada lagi perbedaan siswa ini misalkan dari kalangan mana, ketika memang dia mampu mengikuti tes potensi akademik itu, ya bisa dinyatakan diterima di sekolah itu. Nah, artinya ini berbanding terbalik misalkan dengan anak-anak kita yang memang tidak memiliki kemampuan lebih untuk masuk ke sekolah itu. Nah, artinya memang dasar kita, bagaimana caranya ada kolaborasi antara pendidikan dasar, ini kita katakan SD dan SMP, harus bisa kita temukan. Jadi bisa ada betul, tidak ada lagi pihak yang disalahkan. Artinya misalnya seperti apa, kemarin pada saat kita TPA pertama kali, tes tertinggi itu nilainya hanya 80. Di Provinsi Lampung itu hanya ada nilai 100, hanya ada 2 siswa. Nah, ini menjadi pertanyaan kita juga, bagaimana caranya supaya ada penyeragaman, sehingga siswa ini pada saat mereka melakukan tes ini memang betul hasilnya bisa maksimal. Terus kan ada sekolah rakyat nantinya untuk memberikan kesetaraan ini. Kalau sepanjang pengamatan kami saat ini, sekolah rakyat yang digaungkan oleh pemerintah itu kan untuk menampung bagi keluarga yang tidak mampu. Artinya jangan sampai ada angka putus sekolah. Nah, angka putus sekolah ini yang memang sedang digalakkan. Nah, Provinsi Lampung khususnya saat ini memang sedang menggalakkan kembali supaya tidak ada terjadinya angka putus sekolah itu, ya. Mereka membuat satu sistem dengan adanya SMA terbuka, Smarter ini, dan ini sudah berjalan. Dan akan tetapi, Bang Piko, miris juga bagi kita ketika pemerintah sudah menyiapkan ini, SMA terbuka ini di Provinsi Lampung, sampai dengan hari ini pendaftar itu baru 6 orang. Artinya minat dari masyarakat juga untuk sekolah ke SMA terbuka itu sangat rendah. Nah, ini harus ada kerja keras lagi dari kami, dari unsur pendidikan, bagaimana supaya ini memang betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi sehingga tidak ada lagi masyarakat itu atau anak-anak kita yang tidak bersekolah. Ini harapan kita seperti itu. Pak, idealnya dari SMP untuk masuk ke negeri itu tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak Dewan Guru di SMP kan? Iya, betul. Itu idealnya seperti apa itu? Ya, idealnya kalau seyogyanya guru-guru teman-teman kita di SMP itu sudah mempersiapkan. Sudah tahu misalkan di tingkat SMA itu akan ada yang dikatakan dengan TPA. Tes potensi akademik. Artinya di SMP itu sudah dipersiapkan. Siswa kita sudah dipersiapkan dari awal seperti itu. Ya, sampai yang ada yang kepengen banget SMA 3, ada yang pengen banget SMA dan lain-lain, itu artinya memang harus dari Dewan Guru SMP-nya bagaimana menyadarkan siswa, memberikan sugesti kepada siswa untuk mengejar prestasi agar misalkan masuk ke sekolah yang diimpikan. Betul. Jadi artinya memang di sekolah itu harus ada persiapan penambahan jam belajar atau memang diarahkan siswa kita itu untuk bimbel dulu lah. Untuk bimbel, artinya mereka mempersiapkan betul-betul pada saat tes akan datang, mereka sudah betul-betul menguasai ini, dan ini sudah bisa dijalani mereka gitu seperti itu. Ada siswa titipan Pak manajer tadi? Siswa titipan cara menyikapi itu. Ada nggak siswa titipan Pak di sini? Sampai dengan saat ini kebetulan di SPMB tahun ini kalau dikatakan siswa titipan banyak yang mau titip, Bang Piko. Tetapi kami tegak lurus dengan aturan. Artinya sudah seperti saya sampaikan bahwa saya tegak lurus dengan aturan itu, kita ketika memang pemerintah Provinsi Lampung sudah menetapkan harus melalui tes potensi akademik, maka itu semuanya kita lampaui. Ya. Anak saya saja tidak masuk di SMA Negeri 3, Bang Piko. Dia harus tes di sekolah lain. Ada satu perkataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Beliau mengatakan, saya minta kepada seluruh kepala sekolah se-Lampung untuk menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik lagi. Ya. Menyikapinya gimana? Implementasi dari pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Kepala Dinas kita ini kan orangnya inovasi, Pak. Iya. Sangat visioner. Kemudian dari beberapa program-program beliau itu memang harus, kalau kita tidak terbiasa untuk melakukan perubahan-perubahan, mungkin kita akan terengah-engah. Tapi bagi kami di SMA Negeri 3 justru ini tantangan. Dan kami akan coba terus-menerus mengimplementasikan apa kebijakan atau rule yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Artinya kami akan mensupport penuh apapun yang diprogramkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Budaya Provinsi Lampung.
bicara masalah pendidikan, prestasi, dan mutu, artinya langkah-langkah yang dilakukan Bapak Bambang selaku PLT, dan mudah-mudahan definitif, tentunya menjadi doa kita bersama juga, agar mutu pendidikan di Lampung Utara ke depan, siswanya bisa masuk ke negeri, Amin, amin. fakultas kenegerian yang prestasinya meningkat. Amin. Ya, kerja keras nih Pak Bambang Siap. di tahun ini. Amin, siap. Nah, untuk mengakhiri obrolan Bang, karena kita ngobrolnya terlalu menulis, kita juga ada sedikit quotes untuk masyarakat atau siswa di luar sana biar prestasi mereka, biar kemampuan mereka nanti ke depan untuk menghadapi ujian nasional mumpuni. Silakan. Ya, tugas pendidikan itu bukan mengubah siswa menjadi sempurna ya, tetapi melainkan membantu mereka untuk menjadikan potensi yang terbaik ya, membawa karakter yang kuat sehingga siswa kita itu bisa betul-betul bisa berdaya saing ya, berdaya saing yang kuat di tengah-tengah masyarakat, kemudian mereka bisa berdaya guna. Oke. Bang, ada sih sedikit ada hal yang menarik saya pengen kulik. Jadi pernah nggak ngobrol secara psikologis dengan salah satu siswa gitu yang kenakalannya cukup tinggi poinnya, yang menjadi faktor itu apa? Menarik Bang Piko. Saya punya 29 siswa yang bermasalah. 29 siswa bermasalah ini saya katakan dengan mereka itu adalah anak kandung saya. Di sekolah mereka adalah anak kandung saya. Di rumah mereka adalah anak kandung kedua orang tuanya. Ketika mereka berada di sekolah, artinya tanggung jawab secara penuh itulah tanggung jawab saya. Jadi pendekatan yang saya lakukan adalah seperti itu. Dan alhamdulillah 29 siswa ini rata-rata berubah drastis. Dan kalau kita lihat dasarnya memang banyak faktor yang menyebabkan mereka ini menjadi bermasalah. Ada yang faktor broken home, ada yang faktor ekonomi, kemudian ada faktor yang memang dilatar belakangnya dari dasar keluarga yang luar biasa juga ya, sehingga mereka ini menjadi bermasalah di sekolah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan niat kita, nawaitu kita bersama ini, anak-anak yang bermasalah ini justru menjadi sahabat saat ini. Oke, makasih banyak Pak atas waktunya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama menjadi kebaikan untuk siswa dan para dewan guru. Amin. Mudah-mudahan kita ada waktu kita ngobrol lagi yang lebih rinci lagi, lebih asik lagi. Tentunya harus ada dukungan juga dari Pak Kepala Sekolah. Siap, terima kasih banyak. Sekolah bukan sekedar tempat mengejar nilai, tetapi tempat belajar menjadi pribadi yang jujur, disiplin, peduli, dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.